berisi. Ya, ya, ya. Parah banget. Ya. Oke, Bun, ini sedikit ngomong soal kamu kenapa sih akhirnya mau bariatrik nih? Apa memang apa sih pengen beda atau seperti apa? Sebenarnya sih pemacu utamanya gara-gara netizen ya. Jadi setiap live itu kayak, Natalie badannya gebok gitu. Setiap live kayak gitu. Jadi pas udah ngelihat kayak gitu, udah hopeless nih. Soalnya pertamanya itu aku udah diet, obat udah, olahraga pun juga udah. Terus sama apa lagi ya? Sempet sedot lemak juga udah. Tapi kan kalau misalkan aku kan kerjanya kan kerja malam yang tidurnya juga kurang. Jadi metabolisme darah juga, aliran darahnya juga nggak jalan kan. Jadi makanya cepat gemuk. Jadi aku memutuskan untuk bariatrik juga gitu. Tapi takut nggak sih untuk memutuskan itu kayak karena kan agak serem mungkin kelihatannya tapi pada hasilnya kan Sebenarnya udah aku pikirin matang-matang ya, karena aku tanya juga sama temen-temen yang udah pernah bariatrik di sana gitu, kayak gimana, oh ternyata nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk bariatrik. Sempet stres Jadi lambung aku udah tinggal 20% guys. tapi sempet stres nggak sih Bun sebelum ngelakuin bariatrik tersebut? Nggak sempat stres sih, karena memang udah lihat dari teman-teman udah banyak banget turun berat badannya gitu. Jadi mungkin stresnya itu sebelum bariatrik kita makan pecel lele 2 porsi, terus nasi padang 2 porsi. Apa? Sebelum bariatrik. Setelah itu kan udah makannya udah nggak cuma kayak 3 sendok 4 sendok aja. Pantangan sih nggak ada ya, sama sekali nggak ada ya. Makan apa aja boleh, paling kayak after operasi itu dalam 2 minggu itu kita cuma bisa minum susu yang cairan-cairan, liquid-liquid kayak gitu, bubur, jus, terus abis itu nanti pelan-pelan kita makan kayak nasi tim, baru makan yang keras-keras gitu, kayak bayi lagi aja gitu. Tapi mungkin ada kayak berasa kosong nggak sih Bun? Biasa kan makan porsi normal, sekarang 3 sendok aja udah kenyang bisa bilang. Iya, jadi kayak makan 1 porsi berdua gitu kayak. Gitu. Terus juga senangnya apa ya? Bulanan dapur agak lebih berkurang ya. mereka berarti kan memutuskan untuk apa namanya Bariatrik ya, itu bariatrik. berarti emang karena netizen atau ada maksud lain kan? Pertamanya pemicu utamanya karena netizen, karena hampir tiap hari dibilang gembrot lah, kayak Daniel lah, kayak apa lah badan. Weh itu gelambir tuh, weh udah nggak cocok lo jadi DJ, badan lo udah kayak mama gini-gini. Ya udahlah. Nggak sempet, nggak. Kalau cancel DJ sih nggak, tetap gas terus. Selagi masih ada cuan, gas terus. Berarti untuk makanan masih ada yang pilih dan pilih berarti ya kalau untuk sekarang berarti. Kalau untuk sekarang sih udah sebulan, jadi udah boleh bisa makan apa aja. Kak, kalau misalkan lagi nge-DJ kan berarti kan pola makan tetap berubah atau memang tetap harus dikontrol misalnya habis setelah operasi? Sama aja sih, sama aja. Ada pantangan nggak sih mungkin jangan minuman harus pilih-pilih, makanan harus apa dulu untuk penyembuhan total atau gimana? Pantangan sih kayaknya nggak ada ya, paling kayak untuk kayak alkohol kayak gitu-gitu ya udah nggak boleh lagi. Nah tapi kan dengan perubahan yang super ekstra kita panggil juga kan. Nah jadi pasti nanti kan banyak juga yang bilang, oh ini pasti dia mau cari jodoh lagi nih gini-gini. Gimana nih kak, misalnya ada tanggapan kayak gitu? Selagi jodohnya mulai mendekat ya nggak, deketin aja yuk. Berarti udah mulai open lagi nih begitu Kak untuk mencari jodoh? Enggak sih, maksudnya kalau buat yang deket-deket ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk yang kayak untuk lebih serius lagi sih nanti dulu deh gitu. Jadi cari duit dulu kayak buat sayang aku lapar, ya udah makan sayang, itu yang kayak gitu-gitu yang buat diingetin doang gitu. Tipenya yang kayak gimana? Yang dimanjain pokoknya kayak anak bayi gitu. Artis lagi nggak? Apa? Apa DJ juga? Apapun kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba kesem-sem sama ini apa mungkin sama kamu, kan aku nggak tahu ya. Berarti nggak menutup lagi, terus sekarang sudah mulai kayak udah gitu. Iya, ya udah jalanin aja gitu. Yang penghasilannya harus di atas kakak gitu kan? Untuk sekarang sih iya. Karena ada anak 1 ya gitu. Biaya hidup ya Kak?
Biaya hidup sama token kan udah mulai bunyi-bunyi ya. Pakai token memang. Kagak. Ini anak sendiri sekarang udah suka apa sih? Udah lagi kan semakin dewasa, semakin besar gitu. Lagi suka sama apa? Lagi suka main sih, kayak tadi tuh nangis gitu karena udah mulai banyak teman. Kalau udah ada teman-teman tuh udah mulai nggak mau pulang, nggak mau ditinggal pulang. Jadi main-main terus sama beli mainan kayak gitu-gitu lagi sukanya gitu. Sih. Ada hal-hal baru yang pengen dilakuin, pengen apa? Pelanggasan minta-minta. Belum sih, belum. Kalau Azam paling pengen ikut kayak Fatih. Kan dia bestian sama Fatih kan, anaknya Lesti. Jadi pengen ikut taekwondo gitu. Kamu melihat perkembangan dari Azam sendiri gimana? Biaya hidup sebulan Azam tuh pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Bersama dong. Bersama, kalau selagi ayahnya ada, ayahnya, selagi ibunya ada, ibunya gitu. Jadi sekarang kita saling aja. Triliun enggak deh. Enggak. Ya secukupnya lah, secukupnya. Iya, ya. Dah. Mungkin dengan apa namanya? Dengan perubahan yang baru ini apa namanya? Berharap juga kasih maksudnya komentar baik lagi mungkin muncul gitu. Kalau komentar sih aku nggak ambil pusing ya, pasti ada aja pro dan kontra gitu. Ini naik pun juga pasti ada aja pro dan kontranya. Gitu. Jadi ya udahlah, udah sekarang udah mentalnya udah mental baja gitu. Kecuali yang kayak Kudanil tadi, nah itu mental aku turun tuh. Iya, yang dikatain badan gede, makanya baru bariatrik. Pas udah bariatrik ape gitu kan. Tapi sempat insecure juga ya pas gitu. Iya, aku sempet insinyur itu. Gimana tuh Kak? Balikin moodnya lagi tuh, konsul ke teman, curhat aja tuh ke psikolog. Ngebalikin moodnya setelah bariatrik, mood aku udah balik kok. Karena soalnya setelah itu habis operasi 2 hari kemudian udah turun 2 kilo. Ya lumayan lah, 23.000 ringgit Malaysia, 90-an lah. 90 juta. 90 juta. Iya, Itu cuma cukup sekali dong gitu. cukup sekali aja udah. Nggak balik lagi. Enggak. Kak, Bunda izin sedikit boleh. Ada gosip apa? Nah, punten ya Bun, ini tentang perihal DJ Brevi dengan Oh enggak, no comment aku. aman, nggak apa-apa, aku minta maaf dulu. Iya nggak apa-apa. Soal Kang Sule sakit dok. Kang Sule emang sakit? Sempat kemarin sakit. Oh yang kemarin. Nah itu gimana sih? Oh iya, sempat video call. Ayah Azam cepet sembuh gitu, terus juga video call sama Azamnya juga cepet sembuh ayah gitu. Tapi kalau komunikasi masih Lancar terus komunikasi. saya berapa kali sehari biasanya kalau Tiap hari enggak lah. Ya ininya aja, kalau misalkan Azam lagi kayak Azam tuh sekarang udah bisa kayak mau telepon ayah ya telepon. berarti komunikasi ke ayah dari Azam, maksudnya pas Azam minta gitu. Azam minta, kadang ayahnya juga video call, kadang aku juga video call ayahnya gitu, paling kepo gitu, sama siapa lu sekarang gitu, enggak. Iya juga nggak apa-apa. Tapi aja sempet rela nggak sih ketika tahu ayahnya sakit gitu? Pengen ketemu gitu, pengen buru-buru ketemu ayah sakit. Masya Allah. Kalau pengen ketemu pasti sih, cuma kan ayahnya juga sibuk ya, jadi harus atur waktu juga sama ayahnya gitu. Udah bisa. Sini. Azam udah bisa nyanyi. Tunjukin dong Azam. Yuk. 1, 2. Kalau ada 9 nyawa, Masa manusia semuanya ini kata isinya musa. semua lama ini kata tuh cinta. Iya. Tapi melihat Azam bisa dibilang udah kelihatan bakatnya nih Bun. Iya, bakatnya nyanyi. Iya, udah turunan dari ininya ya, dari ayahnya ya. Gitu. Terus kadang juga ngelawaknya juga iya ya. Ya Bunda ada rencana bikin single nggak sih Bun? Kan tadi nyanyi juga. Sebenarnya single aku tuh udah banyak banget ya, cuma nggak tahu ya
Padahal nyanyi bisa-bisa aja loh, bagus suaraku, tapi hokinya di DJ, bingung juga gitu. Padahal bagus suaraku loh. Apalagi Hasan juga waktu itu sempat berdua sama Bunda nih nge-DJ di kamar. Bener nggak sih Bun waktu itu Bun? Iya. Hands up, hands up, hands up. Yeah. Tapi mengarahkan juga nanti ke kan dia udah di sini juga. Iya. Mengarahkan juga asik sih. Kalau nyanyi kan tiap hari kan memang aku sering karaoke di kamar, di ruang tamu, pokoknya style musik terus gitu. Jadi makanya dia tuh ikut nyanyi. Ya 9 nyawa itu udah hafal sendiri dia. Apa? Papa telepon. Gimana? Halo Om. Si Papa gak ada. Malu dia malu. Ya, oke. Iya, bye-bye. Izin bye. Nggak tahu. Gue takut salah ngomong, takut bego gue.